kembali bersama saya Mas Tari di Cirebon Post Podcast untuk episode atau lanjutan yang kedua setelah sebelumnya kita membahas tentang komunikasi pejabat publik. Pada hari ini, siang hari ini, Sabtu 25 Juli 2020, kita kehadiran tamu istimewa dari Asosiasi Pengusaha Hiburan Cirebon. Selamat datang kepada Ketua APPHC Mas Dodi Santoso. Selamat siang. Dan selamat datang juga kepada pembina APPHC Bapak Aji Priyatna di Cirebon Post Podcast. Siang hari ini kita akan membahas tentang peran hiburan malam, peran hiburan itu di Cirebon untuk mendongkrak pariwisata yang memang jadi titik tumpu atau prioritas apalagi di tengah pandemi oleh pemerintah Kota Cirebon. Karena pemerintah Kota Cirebon beberapa kali pertemuan menyampaikan bahwa pariwisata adalah prioritas gitu. Pariwisata adalah satu titik tumpu bagaimana kemudian Kota Cirebon juga salah satunya untuk mendongkrak PAD gitu. Nah, untuk itu kami dari Cirebon Post Podcast menghadirkan beliau-beliau yang tentunya ingin berbicara bagaimana sih kontribusinya, bagaimana dengan situasi saat ini. Karena kita ketahui sejak April ya, sebelum puasa Maret ya, sebelum puasa juga sudah berhenti beroperasi, kemudian harusnya juga beroperasi terus juga nunggu AKB dulu walaupun sudah kena hijau, dan alhamdulillah kemarin sudah diizinkan walaupun bukan terakhir coba karena ada hiburan anak-anak di situ ya, bioskop dan hiburan anak-anak. Makanya kita ingin mengulas tentang bagaimana dunia hiburan di tengah pandemi, terus kemudian juga bagaimana situasinya, bagaimana perkembangannya dan sebagainya, baru kemudian kontribusinya terhadap kepariwisataan atau khususnya PAD untuk Kota Cirebon, karena itu juga bagian dari kontribusi pembangunan untuk Kota Cirebon. Saya ke Mas Dodi atau ke Pak Aji dulu ya, Ketua APPHC. Mas Dodi, bagaimana kemudian di tengah pandemi ini ya setidaknya bukan hanya survive gitu dunia hiburan, karena ada tuntutannya ya agak lumayan sebenarnya gitu. Di sisi lain juga banyak beberapa perusahaan pengurangan karyawan itu dirumahkan dan sebagainya. Nah, bagaimana di hiburan gitu kondisinya di tengah pandemi ini, dan apakah kemudian juga untuk menjaga ritme survive tadi itu yang dilakukan oleh teman-teman pengurus atau kemudian juga pelaku usaha hiburan di Kota Cirebon, apalagi dengan konsep protokol kesehatan. Nah, itu bisa diceritakan dulu mulai awal kita bulan Maret itu lagi ramai, kemudian juga menjelang puasa, biasanya puasa sampai lebaran ini ditutup dari awal, terus kemudian setidaknya ini yang paling lama gitu dibandingkan yang lainnya. Kadang ada orang kenapa mall tidak buka gitu pada saat itu, kenapa hiburan nggak dibuka, padahal kan tertutup dan bisa didata gitu, datanya jelas kalau memang keluar masuk dan sebagainya, bisa seperti itu. Nah, silakan kepada Mas Dodi bisa disampaikan terkait dengan lika-liku atau kondisi tentang hiburan di tengah pandemi agar
tetap menjaga survei sampai hari ini. Ya, artinya dunia pariwisata ya, dunia pariwisata ini hiburan khususnya hiburan malam ini kan memang mengalami kemandekan sih hampir lebih 4 bulan ini kan mungkin bagi para pengusaha hiburan juga sangat kebingungan ya untuk menghadapi ini. Di samping yang biasanya itu di bulan puasa tradisi gitu kan, tradisi dari kota Cirebon ini kan di bulan puasa itu kan memang diliburkan, tapi ini liburnya sebelum nah mungkin kemarin dengan kita boleh setelah AKB boleh dibuka ini kan tentunya menjadi awal nafas buat dunia hiburan. Di samping mendongkrak pariwisata, dunia hiburan ini adalah salah satu kunci di mana menarik wisatawan ya untuk masuk ke kota Cirebon. Dalam rangka kalau misalkan dunia hiburannya masih belum buka gitu kan, belum beroperasi, mungkin wisatawan juga masih enggan untuk masuk ke kota Cirebon gitu kan, masih enggan untuk masuk ke kota Cirebon. Selain itu juga mungkin pemerintah kota Cirebon juga memperhitungkan juga dampak dari tutupnya sektor wisata ini kan terhadap PAD ya, karena PAD di sektor pariwisata ini kan yang paling tinggi. Sektor pariwisata ini paling tinggi, maka pemerintah kota Cirebon juga sering berdiskusi melalui DKOKP ya dengan kita bagaimana sektor pariwisata ini biarnya bisa tumbuh kembali ya. Dan ini adalah sebuah tuntutan. Maka dibukanya dunia hiburan malam ini juga tidak tanpa kecuali dengan aturan-aturan protokol COVID yang memang sangat ekstra ketat ya, dan yang menjadi salah satu keunggulan untuk kota Cirebon sendiri ini, dunia hiburan di kota Cirebon siap membuka itu dengan protokol yang sudah ditentukan, dan dengan contohnya swab itu kan kita dengan biaya mandiri, tidak melibatkan pemerintah. Bukan itu dari pengusaha atau asosiasi untuk usaha hiburan untuk memenuhi syarat-syarat itu gitu. Sebagai bentuk keseriusan menjaga kesehatan baik itu pengunjung maupun pengelola. Betul. Selain itu juga kita memang betul-betul ingin bagaimana sektor pariwisata di kota Cirebon ini berjalan normal gitu. Dan kita juga bukan hanya untuk dunia hiburan malam saja yang ini. Kita juga memikirkan bahwa bagaimana caranya yang lain juga bisa buka kembali gitu kan. Bagaimana? Maka ini satu kunci dari dinas pariwisata di kota Cirebon ini, kita sektor hiburan malam bagaimana caranya mengikuti protokol kesehatan tersebut. Mungkin lebih jelasnya yang lain akan dijelaskan oleh pembina kita dari Pak Haji. Silakan Pak Haji, selaku pembina APPHC, bagaimana sih situasinya sebenarnya? Situasinya saya harus bicara dari awal bahwa khususnya kota Cirebon ya, kita bicara wisata bahwa sebelum ada COVID memang target wisatawan ke Cirebon ini saya tahu sekitar 2 juta pengunjung ya, 2 juta pengunjung itu sebelum COVID ya, sebelum lah itu tidak dapat realisasi pada saat terjadinya COVID ya. Tetapi bukan berarti kita menyerah, khususnya dari pariwisata, bukan berarti kita menyerah untuk tetap melakukan semaksimal mungkin agar wisatawan itu tetap datang ya. Apalagi dalam situasi setelah PSBB berlalu, kemudian sekarang AKB, itu kan kita harus mulai running, walaupun masih
katakanlah jalan di tempat, tetapi itu merupakan satu pertanda baik. Iya. Saya sangat apresiasi kepada dinas-dinas terkait, khususnya DKUP yang memang bekerja kerja keras mereka lah semuanya bisa berjalan baik. Nah, mereka juga kan seperti itu tadi harus memikirkan pariwisatanya. Cirebon ini harus berjalan. Ya. Untuk sektor hiburan ada hal yang menarik kalau saya pikir. Khusus di sektor hiburan, kami ini kan biasa menghibur orang. Ya, 4 bulan ini saya dihibur orang masih. Itu yang menarik. Jadi saya kok lucu ya. Dulu saya menghibur orang banyak, sekarang saya dihibur orang sabar. Selama 4 bulan ya yang menghibur, sekarang dihibur. Kan menarik. Ya, kami memang terima kasih sekali lagi, saya apresiasi kepada dinas terkait yang telah berusaha menormalkan situasi ini dengan AKB yang ada, dan kami dari pelaku pariwisata ini tetap akan berusaha mengikuti protokol yang telah ditentukan. Ya. Karena pengorbanan kami 4 bulan itu bukan hanya kami yang berkorban, tetapi juga tetap ada karyawan ya. Selama itu ada pengurangan nggak Pak? Atau ada sementara saya dirumahkan sementara, tapi kan tetap diberikan satu uang tunggu ya, tetap diberikan. Kita juga tidak diam bahwa jadi artinya memang bukan dirumahkan itu bukan dirumahkan atau ya. Berbeda antara dirumahkan dengan di karena dirumahkan kan kita disuruh tunggu saja buka gitu kan, dan sekarang sudah buka akhirnya mereka juga ikut aktivitas kembali. Selain itu kalau kita merumahkan atau PHK orang-orang di dunia hiburan ini kan sulit nanti untuk mencari kembali ya. Iya. Cari lagi yang manfaatnya itu kan, keahliannya itu kan memang di Kota Cirebon ini terbatas. Kita tidak asal-asalan bahwa hanya bisa memberikan, misalkan mengangkat gelas itu kan dengan keahlian. Iya. Gitu. Jadi tidak asal mengangkat dan memberhentikan bahasa itu ya. Orang-orang yang memang sudah sesuai di dunia hiburan tersebut. Nah, Pak Haji dan Mas Ludi terkait tadi itu bahwa selama 4 bulan ini kurang lebih, dan kemudian diberikan kesempatan kasarnya dibuka kembali. Nah, apa sih yang persiapan atau yang dilakukan selain tadi itu memastikan bahwa swab juga dilakukan untuk membuktikan bahwa dunia hiburan itu serius dan memang benar-benar gitu menjalankan dan juga menerima menerima bukan tuntutan gitu, kewajiban dari pemerintah. Ketika pemerintah sudah silakan buka, ternyata kan juga teman-teman di pelaku juga menjaga keyakinan itu bahwa memang benar gitu, protokol ini dijalankan sesuai itu. Nah, bagaimana kemudian protokol dijalankan agar kemudian juga tadi gitu, saya sangat tertarik dengan pernyataan pengguna APTHT Mas, bahwa ya buat apa kita menyerah gitu. Oke lah, misalkan tidak tercapai target 2 juta, tapi kan masih ada jeda waktu sisa selama 1 tahun ini gitu, beberapa bulan ke depan. Nah, maksud saya apa yang dilakukan oleh teman-teman hiburan malam meyakinkan bahwa selain swab dan kemudian juga ibaratnya steril gitu, dan kemudian sesuai protokol kesehatan agar masyarakat, agar pengunjung dan sebagainya, bahwa ini Kota Cirebon itu
benar-benar serius gitu atau benar-benar siap untuk menerima seperti itu. Tentunya kenyamanan untuk para pengunjung yang ada di hiburan malam ini, kita juga tidak main-main juga. Tidak main-main sesuai dengan arahan petunjuk dari gugus COVID-19 ini kan, bagaimana kita melayani pengunjung yang hadir, dan kita tidak main-main bahwa semua hand sanitizer dan semua APK itu kita pakai dan selain itu juga kita dipantau. Betul-betul dipantau oleh BKOKP dan petugas gugus itu melakukan setiap malam itu rolling mereka pemantauan. Walaupun begini, secara ada kalau berbicara kerugian, sebetulnya ada kerugian yang mungkin ketika petugas datang ada pengunjung itu sedikit riskan pengunjung kadang-kadang. Tapi ini sudah menjadi bagian kita berusaha untuk meyakinkan karena bahwa ini bukan ini hanya kita menjaga kebersihan kita agar kita bisa tetap menjalankan, bisa tetap buka gitu kan, sesuai dengan protokol yang diarahkan gitu. Ada satu hal lagi memang terjadi kejanggalan di operasional, tapi memang itu sudah menjadikan satu keharusan dalam kita menjalankan AKB ini, yaitu tadi kita tamu datang itu tetap harus terdata dengan lengkap, termasuk kita foto KTP, termasuk isian formulir assessment. Ada perbedaan nggak Pak sebelum dan saya jauh banget barangkali pada saat itu dia nggak perlu kalau dulu bebas keluar masuk, sekarang ini harus ngisi formulir assessment. Di antaranya apakah pernah kembali dan apakah pernah naik kendaraan umum, apakah pernah datang ke keramaian, itu harus kita data semuanya. Suhu juga kita cek, Ya. Jadi memang ada sih sebagian kecil, tapi yang kesadarannya mungkin kurang ini ya, belum akhirnya apa ya, kata orang Cirebon sih gendeng gitu. udah pasang jauh-jauh kalau ini rumah lagi harus kita ikutin semua, dan sebagian besar sih memang menyadari bahwa kondisi begini untuk keselamatan mereka sendiri ke depannya. Itu aja yang memang berbeda ya dibandingkan sebelum COVID saat ini. karena kan biasanya pengunjung itu merasa risih dengan data. Gak ada apa yang ingin privasinya terjaga. Nah, bagaimana menjaga itu Mas? Maksudnya agar juga data ini khusus hanya untuk pengelola hiburan dan juga khusus untuk pengunjung. Nah, bagaimana untuk meyakinkan agar data tadi itu memang kita lakukan secara privasi, jadi untuk bisa meyakinkan mereka ketika siapa nih berapa orang gitu kan, mereka kita cek semua, tapi salah satunya kita bisa minta naik datanya kan, itu kita jamin bahwa kita komitmen bahwa pengambilan data itu adalah khusus untuk internal, tidak mungkin kita publikasikan. Hanya sebagai kebutuhan saya gitu. Mematuhi keseriusan kita terhadap protokol itu. Jadi memang meyakinkan tadi kan, jadi akhirnya ada swab, kemudian ada kemudian pendataan untuk memastikan bahwa orang ini pernah berkunjung kemana dan sebagainya kan, agar tadi itu untuk juga hiburan malam ini atau dunia hiburan ini turut serta untuk membatasi penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Cirebon. Nah, menarik yang soal tadi Pak, yang soal sering data gitu. Bagaimana sih tadi gitu untuk dengan kondisi yang saat ini, apakah juga
dinas terkait khususnya ada keringanan gitu. Ini 4 bulan loh, 4 bulan keringanan dalam hal misalkan bantuan, bukan bantuan ya, keringanan soal pajaknya misalkan. Saya kira kalau pajak sih tidak ada masalah ya, karena kalau pajak daerah itu dihitung atas dasar omset dari yang daerah. Kan nggak ngaruh ya. Jadi kalaupun beroperasi tidak beroperasi sesuai dengan maksudnya gini, pada saat beroperasi menjual pasar dari pajak itu. Jadi kalau saya kira bukan keringanan, itu memang aturannya seperti itu. memang ada regulasinya kalau memang operasi sesuai itu baru jalan. Nah, selama 4 bulan ini kan justru pemerintah Kota Cirebon ya itu sendiri tidak melakukan saya kira cukup ada juga bantuan-bantuan yang memang datang untuk karyawan yang waktu itu kita ajukan juga ya. Terima kasih juga kepada BKKP juga saat itu ada memperjuangkan untuk karyawan yang khususnya yang di pariwisata termasuk hotel dan lain-lain. Itu ada bantuan presidennya yang kita dapat itu, lalu bantuan dari Kementerian Bekraf ya, Bekraf ya, untuk pariwisata dan ekonomi kreatif itu juga dapat. Jadi untuk karyawan mungkin ada sedikit napas ya untuk yang lain. Kalau buat pelaku usaha mantap. Yaitu Pak Haji dan Mas Dodi bahwa lika-likunya mungkin seperti itu. Nah, bagaimana ke depan tadi menjaga survivenya dunia hiburan bukan hanya batas tadi itu, makanya motif yang tadi bahwa semangat tujuan dari pemerintah kota dengan menghadirkan 2 juta pengunjung, salah satunya dari dunia hiburan kan, memang 2 juta ini kan di sektor pariwisatanya, tapi kan salah satunya bagaimana yang harus dilakukan, misalkan kerjasama dengan dinas terkait atau kemudian dunia teman-teman di APPHC dan pelaku usaha hiburan juga, apa yang akan dilakukan ke depan? Ya, kami sudah harap dengan bukanya dunia hiburan malam ini adalah sebagai kunci tolak ukur bahwa dunia pariwisata akan hidup kembali. Maka kita juga ingin mendorong bahwa semua sektor pariwisata bisa segera dibuka kembali. Artinya dengan dibukanya kita di sektor hiburan malam juga belum berdampak maksimal. Ya, belum berdampak maksimal. Pengunjung kita juga masih antipati. Ketika mungkin ini sudah menjadi contoh bahwa sektor hiburan ini, sektor pariwisata ini terhadap COVID ini bisa artinya mengikuti prosedur yang ada. Kita berharap semua juga bisa dibuka semua agar saling menguntungkan pariwisata ini berjalan sesuai dengan target pemerintah ya. Saya pikir ini ada satu langkah dari kami teman-teman di asosiasi, khususnya bahwa asosiasi pelaku pariwisata yang hiburan Cirebon kan. Kita akan lebih banyak berkontribusi secara kebersamaan bersama dengan pelaku-pelaku wisata lainnya. Dan mungkin ini kita jadikan satu momen dengan kegiatan bahwa kemarin juga APPHC kita sudah ikut organisasi bagi pasca kita juga ikut serta. Nah, yang kedua memang dengan dinas kita komunikasinya sangat baik bahwa ke depan APPHC ini
akan merekrut anggota sebanyak-banyaknya yang bergerak dalam usaha kepariwisataan. Di situ komunikasi dengan dinas akan lebih baik di antara pelaku wisata dengan dinas, dan itu sudah kita bicarakan dengan dinas sehingga satu pintu mereka bisa diraih, bisa berkontribusi apabila ada kegiatan-kegiatan ataupun wisata yang baru. Karena mengingat kalau kita lihat kota Cirebon di antara Ciayu, Majakuning itu kan demografinya paling nggak enak di bidang wisata gitu. Kita yang punya gunung, kita nggak punya lahan, nggak punya gunung kan gitu ya. Yang lain punya situ, kita nggak punya situ. Kita punya laut tapi belum kita situ. Jadi asosiasi pelaku pariwisata ini kan bukan hanya mencakup tentang hiburan malam saja. Kita ini mengembangkan bahwa pada sektor itu juga sering berbicara dengan DKOKP bahwa dengan dinas pariwisata ini bahwa berdirinya PPHC ini kan bukan hanya mengurusi sektor hiburan, satu sektor hiburan malam saja, tapi kepariwisataan. Artinya dengan berdirinya APPHC ini kita akan mempunyai data siapa saja sih yang mendukung kepariwisataan. Jadi di dalam kepariwisataan ini kan bukan hanya hiburan malam, artinya ada hotel, ada restoran, kafe, dan sekarang untuk warung-warung kopi itu kan ini adalah sektor wisata kita yang nanti bisa disinergikan ketika kita sudah memiliki data, memiliki dinas pariwisata sudah memiliki data ini secara konkret, maka apa yang mau tinggal kita mau buat apa nih? Mau buat apa? Tapi kalau kita tidak memiliki data ini, kita membuat suatu program yang mimpi menurut saya itu. Jadi data ini, database ini yang lebih penting untuk kita. Berapa sih, untuk apa, bagaimana? Sedangkan kita ditarget 2 juta pengunjung, 2 juta pengunjung ini mau dari mana? Dan ini mau dari mana? Datang dari mana? Terus kemudian juga mau dibagi berapaan? Dari Swalayan itu, mall itu adalah menjadi sekarang objeknya sudah menjadi wisata. Artinya kan itu semua harus kita dukung. Jadi dari sektor mana nih kita harus meraih pengunjung sebanyak itu, 2 juta pengunjung itu. Hanya itu mencetusnya PHC ini kan untuk melakukan itu. Konsen kita untuk di tahun ini beberapa bulan ini juga itu targetan kita adalah semua sektor pariwisata kita akan data. Ya, kita memiliki database dan apa yang harus kita lakukan. Gitu. Nah, bagaimana komunikasi tadi Pak tentang APPHC ini akan jadi satu wadah payung bersama agar sinergitas gitu, koordinasinya mantap di masing-masing lini, tidak jalan masing-masing dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh APPHC sendiri terkait bukan hanya koordinasi dengan dinas terkait, misalkan DKOKP dalam hal ini. Nah, dengan pelaku usaha lainnya seperti apa gitu yang dilakukan? Maksudnya pendekatan pendataan tadi itu apakah ini loh ada APPHC, kita siap untuk memfasilitasi dengan tujuan misalkan untuk mendongkrak tujuan pariwisata pemerintah daerah, dalam hal ini itu tujuan dari daerah gitu, misalkan. Maksudnya wadah ini kedepannya akan seperti apa gitu dengan data-data yang tadi ketua sampaikan gitu. Seperti apa? Saya kira APPHC itu memang kita mulai dengan pionirnya itu kan ada di sektor hiburan, ya kan. Nah, kebetulan di sektor hiburan ini teman-teman itu semuanya sangat kompak dan membiasakan diri dengan komunikasi yang selalu terbuka dan tidak mengenal persaingan tidak sehat. Itu semuanya kita arahkan seperti itu, sehingga pada saatnya kita nanti mempunyai anggota urusannya dengan pariwisata itu
mudah-mudahan sih bisa semuanya bisa seperti ini sehingga komunikasi dengan dinas lancar, sehingga dinas pun apabila ada satu program atau dukungan pariwisata kan kita semua bisa ikut serta. Karena potensi kota Cirebon ini walaupun sedikit tapi kan harus kita create. Betul. Tidak bisa diam. Jangan sampai Cirebon ini demografinya tidak menguntungkan untuk wisata, kitanya lahan gitu. Iya, kita buat kan. Iya. Nah di sini fungsi APPHC nantinya akan coba untuk ikut berperan. Artinya peran aktif terhadap pemerintah kota Cirebon sendiri juga akan dilakukan oleh APPHC. Dan selain itu bagaimana sih merekrut anggota yang lain gitu kan? Nah, tentunya peran dari DKUP Dinas Pariwisata ini kan sangat dibutuhkan sekali oleh kita. Artinya kemarin komunikasi dengan Dinas Pariwisata pun menyambut baik ya, menyambut baik dan Dinas Pariwisata juga memang sudah memiliki data tapi tidak lengkap karena tumbuhnya sektor pariwisata ini kan memang sangat cepat. Karena memang tadi pertama di target ada kedua juga PAD ini penting ini kedua PAD itu sebetulnya kan yang ditarget mengunjungi itu kan bukan kita. betul tapi kalau kita Tapi bagaimana kalau karena ada di dalamnya tidak bersinergi dengan kita ya bagaimana kan target itu bisa tercapai. Nanti kita tidak bisa lepas sendiri dengan dinas dengan peran dinasnya gitu kan, dengan dinas pariwisatanya. Kita dengan perannya kitanya sendiri ya tidak bisa seperti itu. Ini kita harus tetap bersinergi. Apa sih bagaimana sih cara untuk mencapai tujuan itu? Kalau kita pergi ke suatu tempat tidak persiapannya tidak matang ya sulit untuk tercapai gitu. Ya untuk yang terakhir terkait dengan harapan dari teman-teman APPHC yang menaungi hiburan dan pariwisata di kota Cirebon di tengah pandemi yang saat ini ada, apa yang ingin disampaikan bahwa kota Cirebon siap gitu dengan dengan target dan ini hiburannya agar ini jadi satu optimisme juga buat pengelola hiburan dan pariwisata gitu untuk pelaku pariwisata. Silakan ke Pak Pembinan dulu bagaimana ke depan. Kata kuncinya cuma satu yang tadi, jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya kan? Iya. Jadi kami juga berharap bahwa pelaku-pelaku usaha pariwisata ini adalah kita bergandengan tangan merapatkan barisan bagaimana mewujudkan target yang telah dicanangkan oleh pemerintah agar secara maksimal, mungkin kalau tercapai karena tahun ini terganggu COVID ya agak sulit, tapi maksimal untuk tahun-tahun yang akan datang bisa mencapai target yang telah ditentukan. Salah satunya hanya dengan kita bisa kompak kita. Saya kira itu. Siap. Kita makan menjadi Kalau untuk dari apa ini kan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Dinas Pariwisata khususnya DKUP dan pemerintah Kota Cirebon, Wali Kota Cirebon dan semua unsur-unsur yang dinas-dinas terkait yang sudah dengan keras ya memperjuangkan sektor pariwisata ini agar bisa berjalan normal kembali. Artinya bagaimana mencapai tujuan-tujuan bahwa Kota Cirebon menjadi kota pariwisata seperti yang terdengungkan dari visi misinya wali kota dan wakil wali kota sendiri ya, itu mari kita bersinergi. Artinya masih banyak yang bisa kita gali dari sektor pariwisata ini untuk menuju Cirebon menjadi kota pariwisata. Mungkin itu dari saya. terima kasih Mas Dodi Santoso selaku Ketua APPHC dan kemudian juga Pak Haji
Priyatna selaku pembina PPHC, sukses buat teman-teman pelaku hiburan dan pariwisata di Kota Cirebon.